Sebelum menginjakan kaki di medan tempur, setiap prajurit dibekali sebuah ilusi. Ilusi bahwa jika mereka mengikuti buku panduan militer, mereka akan kembali pulang dengan selamat. Namun, realitas Perang Dunia Kedua tidak pernah mempedulikan teori. Di garis depan, batasan antara taktik bertahan hidup dan kematian brutal hanyalah masalah detik dan sentimeter. Hari ini, kita akan menggabungkan dua realita. Seberapa jauh taktik infanteri mampu melawan kehancuran mutlak yang diciptakan oleh senjata-senjata paling mematikan di era tersebut. Video kompilasi ini dibuat untuk kalian penonton baru yang mungkin sedang maraton nonton channel Kopral Gondrong. Dalam video ini, ada dua topik yang akan kita bahas. Pertama, adalah soal penderitaan prajurit dan bagaimana rasanya mati di Perang Dunia II. Kemudian, topik berikutnya adalah bagaimana cara bertahan di perang tersebut. Semua ini saya rangkai setelah melakukan riset dari berbagai sumber. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Selamat menonton. Pertama, mari kita bedah realitas kematian infanteri di Perang Dunia II. Ini adalah pertemuan langsung antara tubuh manusia yang lunak dengan fisika proyektil berkecepatan tinggi. Di sini, variabelnya adalah kaliber, jarak, dan di mana logam itu mendarat di tubuhmu. Yang pertama, ada kematian karena trauma balistik. Senjata era Perang Dunia II, seperti M1 Garand, Kar-98K, dan MG42, menggunakan peluru full power rifle cartridge. Perlu kamu tahu, energinya jauh lebih besar daripada senapan serbu modern, semisal M4 atau AK-47 yang sering kamu lihat di film-film masa kini. Saat peluru kaliber 30-06 atau 7,92 mm menghantam tubuh, seluruh energi kinetiknya berpindah seketika. Fenomena ini disebut the sledgehammer effect. Rasanya seperti kamu dihantam tongkat baseball besi dengan kecepatan penuh. Tulang yang terkena akan hancur menjadi serpihan kecil, dan serpihan tulang itu kemudian berubah menjadi proyektil sekunder yang ikut merusak jaringan di sekitarnya. Perhatikan juga perbedaan lubang masuk versus lubang keluar. Lubang masuk mungkin terlihat kecil dan rapi, namun saat peluru mulai berputar atau tumbling di dalam tubuh, ia menciptakan rongga sementara, temporary cavity, yang merobek otot dan organ selebar kepalan tangan. Konsekuensinya, lubang keluarnya bisa sebesar piring makan, menyemburkan jaringan tubuh kamu ke belakang. Kemudian ada kematian akibat the gut shot atau luka perut. Tanpa bantuan antibiotik modern dan evakuasi helikopter, luka ini adalah vonis mati yang lambat. Awalnya mungkin terasa kebas, lalu datang rasa sakit yang menjalar dan sangat tajam. Asam lambung dan bakteri usus tumpah ke rongga perut, memicu infeksi mematikan yang disebut peritonitis. Kamu akan merasakan perut membengkak, mengeras, dan terasa panas dari dalam. Infeksi ini menyebar dalam hitungan jam, menyebabkan demam tinggi dan delirium sebelum akhirnya organ vital kamu gagal berfungsi satu persatu. Skenario mengerikan lainnya adalah sucking chest wound pada paru-paru. Saat peluru menembus dinding dada, udara masuk lewat lubang peluru, bukan melalui tenggorokan. Paru-paru kamu akan kolaps karena tekanan udara luar. Kamu akan berusaha menarik nafas sekuat tenaga, tapi tidak ada oksigen yang masuk. Terdengar suara hisapan atau gelembung basah setiap kali kamu mencoba bernafas. Darah yang bercampur udara, berupa busa merah muda, akan keluar dari mulut. Rasa panik akan mendominasi karena sensasi tercekik yang datang secara perlahan. Kedua, mari kita bahas kematian akibat artileri. Perlu kamu tahu, mayoritas kematian di Perang Dunia II sebenarnya disebabkan oleh senjata ini. Masalahnya, artileri tidak membunuh dengan rapi. Ia bekerja dengan cara mencabik-cabik tubuh korbannya. Pertama ada yang namanya shrapnel atau pecahan panas. Cangkang artileri itu terbuat dari besi tuang yang sangat tebal. Saat meledak, besi ini pecah menjadi potongan-potongan tajam, bergerigi dan berputar secara tidak beraturan di udara. Rasanya bagaimana? Berbeda dengan peluru yang sifatnya menusuk, shrapnel ini lebih ke arah mencangkul dagingmu. Potongan besi panas ini seringkali membawa kotoran tanah dan serat kain seragam masuk jauh ke dalam luka. Sensasinya adalah panas yang ekstrim. Rasanya persis seperti kulitmu disetrika langsung di bagian daging yang terbuka.
Karena bentuknya yang tidak aerodinamis, shrapnel sering sekali tersangkut di tulang atau organ dalam dan terus memancarkan panas sisa ledakan di dalam tubuhmu. Lalu, ada skenario vaporization atau penguapan akibat dampak langsung. Jika kamu berada tepat di titik jatuhnya peluru artileri berat, misalnya meriam angkatan laut atau howitzer 150 mm, tubuhmu akan berubah wujud seketika. Bagaimanakah rasanya? Sebenarnya tidak ada rasa sama sekali. Sistem sarafmu akan lenyap jauh lebih cepat daripada sinyal rasa sakit mencapai otak. Detik ini kamu masih ada, lalu dalam 1 milidetik berikutnya, kamu sudah berubah menjadi kabut merah dan serpihan biologis. Keberadaanmu terhapus secara instan dari muka bumi. Berikutnya, kita akan membahas ledakan ranjau, khususnya S-mine milik Jerman yang sangat sadis. Pasukan sekutu sering menyebutnya Bouncing Betty. Saat diinjak, ranjau ini tidak langsung meledak di tanah. Ia akan melontarkan dirinya sendiri setinggi pinggang, sekitar 0,9 meter, baru kemudian meledak dan menyebarkan ratusan bola baja ke segala arah. Konsekuensinya adalah evisceration atau terurainya isi perut. Karena ledakan terjadi tepat di ketinggian selangkangan atau perut, kaki kamu mungkin masih utuh menapak tanah, tapi bagian tengah tubuhmu hancur total. Rasanya sangat mengerikan, karena kamu akan jatuh ke tanah dengan kesadaran penuh, otakmu masih mendapatkan suplai darah selama beberapa saat. Kamu akan melihat ke bawah dan mendapati tubuh bagian bawahmu sudah tidak menyatu lagi. Shock memang datang dengan cepat, tapi ada jeda waktu yang sangat traumatis di mana kamu sadar sepenuhnya bahwa hidupmu sudah berakhir. Kemudian, kematian akibat senjata pembakar atau flamethrower. Senjata ini sering digunakan untuk membersihkan bunker atau gua, pemandangan yang sangat umum di Perang Pasifik. Yang perlu kamu tahu, banyak korban flamethrower mati bukan karena kulit mereka terbakar, melainkan karena inhalasi api. Bahan bakar yang disemprotkan biasanya berupa campuran bensin dengan zat pengental agar apinya menempel pada apa saja. Saat kamu menarik napas karena kaget atau berteriak, api tersebut ikut tersedot masuk ke tenggorokan. Jaringan lunak di trakea dan paru-paru kamu akan melepuh seketika. Saluran napas membengkak dan menutup total dalam hitungan detik. Kamu akan mati lemas dengan sensasi dada yang benar-benar terbakar api dari dalam. Kemudian ada kematian akibat gelombang kejut jarak dekat atau blast wave. Bahkan tanpa terkena pecahan proyektil pun, ledakan granat atau mortir di jarak yang sangat dekat bisa mematikan melalui gelombang kejutnya. Fenomena ini disebut likuefaksi internal. Gelombang kejut ini bergerak melewati tubuhmu lebih cepat dari kecepatan suara. Rasanya seperti dipukul oleh kekuatan raksasa di seluruh badan secara bersamaan. Gendang telingamu akan pecah seketika, membuat suasana mendadak hening atau hanya menyisakan dengingan yang sangat tinggi. Matamu akan terasa seperti mau copot dari rongganya. Di bagian dalam, organ-organ berongga seperti usus, paru-paru, dan lambung akan meledak karena perbedaan tekanan gas yang ekstrim. Kamu mungkin terlihat utuh dari luar, tapi di dalam, kamu mengalami pendarahan masif. Darah akan mulai keluar dari hidung, telinga, dan mata. Kesadaranmu akan memudar dengan cepat seiring otak yang mati akibat trauma guncangan atau concussion. Infanteri memang menanggung beban fisik paling berat, karena mereka praktis tidak punya pelindung selain kain seragam dan helm baja yang tipis. Kematian mereka sangat organik dan kotor. Faster! Get that shell in now! Brace for impact! It's in! Firing! Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai kematian kru tank. Menjadi kru tank di Perang Dunia II adalah salah satu tugas paling mengerikan. Ketika tank yang kamu kendarai terkena tembakan, nasibmu akan sangat buruk. Pertama, ada fenomena cook-off atau ammunition fire. Saat amunisi di dalam tank meledak, suhu di dalam kabin akan naik drastis hanya dalam hitungan detik. Oksigen akan tersedot habis oleh api. Kamu akan mengalami asfiksia atau kekurangan oksigen lebih dulu, bahkan sebelum api sempat menyentuh kulitmu. Paru-paru akan terasa terbakar saat kamu menghirup udara yang super panas. Jika api akhirnya menyentuh tubuh, seragam yang sudah penuh dengan rembesan oli dan minyak akan menyambar dengan sangat cepat. Ini adalah kematian yang sangat panik dan penuh dengan teriakan. Berikutnya adalah spalling. Ini terjadi jika peluru musuh menghantam lapis baja tank namun tidak berhasil menembus ke dalam. Meskipun tidak tembus, energi kinetiknya tetap merambat melalui logam.
Lapisan besi di dinding bagian dalam tank akan pecah dan melontarkan serpihan besi tajam ke arah kru dengan kecepatan setara peluru. Rasanya seperti kamu berada di dalam sebuah blender raksasa yang penuh dengan pisau cukur terbang. Hit the deck! Get clear of the blast zone! Setelah membahas kematian kru tank, sekarang kita beralih ke kematian di laut. Bagi mereka yang bertugas di laut, musuh utamamu seringkali bukan peluru, melainkan elemen alam seperti air dan suhu. Di wilayah konvoi Atlantik, ancaman utamanya adalah tenggelam dan hipotermia. Air di Laut Utara atau Samudra Atlantik itu sedingin es. Saat tubuhmu masuk ke dalam air, kamu akan mengalami cold shock response, sebuah refleks menarik napas tajam secara otomatis yang seringkali membuat orang langsung menelan air asin dalam jumlah banyak. Dalam 10 hingga 15 menit, darah akan menjauh dari tangan dan kaki untuk melindungi organ vitalmu. Kamu akan kehilangan kemampuan gerak sehingga berenang menjadi mustahil. Di akhir hayat, kesadaranmu akan melayang, dan seringkali korban merasa hangat serta mengantuk. Ini adalah kematian yang terasa sepi dan membingungkan. Berbeda lagi dengan skenario terbakar minyak yang umum terjadi di Perang Pasifik. Saat kapal meledak, minyak akan tumpah ke laut dan terbakar di atas permukaan air. Kamu harus memilih pilihan yang mustahil, tetap menyelam di bawah air untuk menghindari api hingga akhirnya tenggelam, atau naik ke permukaan dan terbakar hidup-hidup. Saat kamu muncul untuk menarik napas, kamu akan menghirup asap hitam pekat dan uap minyak panas yang seketika membakar saluran pernapasanmu. Banyak pelaut ditemukan dengan kondisi paru-paru yang sudah hangus meskipun kulit luar mereka tampak utuh. Terakhir adalah kondisi submarine implosion atau asphyxiation. Jika kapal selam tenggelam namun lambungnya tidak pecah, kamu akan mati perlahan karena keracunan CO2. Udara menjadi sangat berat, kepala sakit luar biasa, dan kamu mulai mengalami halusinasi. Akhirnya kamu akan tertidur dan tidak akan bangun lagi. Namun jika lambung kapal pecah di kedalaman atau terjadi implosion, tekanan air yang sangat besar akan menghancurkan tubuh manusia hanya dalam hitungan milidetik. Ini terjadi instan. Tubuhmu akan terkompresi menjadi sangat kecil secepat kedipan mata. Selanjutnya, kita beralih ke kematian di atas langit. Di udara, musuh utamamu adalah elemen fisika seperti gravitasi, kecepatan, api, dan ketiadaan oksigen. Kematian di sini terasa sangat isolatif karena kamu terkurung dalam kotak sempit sendirian di atas langit. Pertama, ada di incinerator, alias terbakar hidup-hidup di kokpit. Pesawat tempur Perang Dunia II itu penuh dengan bahan bakar oktak tinggi, oli panas, dan cairan pendingin glikol. Saat tangki bahan bakar di depan kokpit, seperti pada beberapa model Spitfire awal atau di bagian sayap tertembak, kokpit akan berubah menjadi tungku api seketika. Sensasi fisiknya sangat mengerikan. Ada panas konveksi, karena pesawat bergerak dengan kecepatan 400 hingga 600 km per jam, angin akan mendorong api masuk ke kokpit seperti semburan blowtorch raksasa. Ini bukan api lilin biasa, ini adalah semburan jet api berwarna biru oranye. Kemudian terjadi pelelehan. Suhu akan mencapai titik di mana logam aluminium mulai melunak. Sarung tangan kulit yang kamu pakai akan menyusut dan menekan tanganmu dengan kuat. Masker oksigen dari karet akan meleleh dan menempel permanen ke wajahmu. Bahkan kelopak mata seringkali terbakar habis lebih dulu, sehingga korban tidak bisa memejamkan mata dari serangan api. Aromanya pun sangat spesifik. Bau daging terbakar bercampur dengan bau manis cairan pendingin glikol dan bau tajam bensin aviasi. Sebagai gambaran, perhatikan studi kasus Richard Hillary, seorang pilot Spitfire RAF. Dalam bukunya The Last Enemy, Hillary menceritakan momen saat pesawatnya ditembak di atas Laut Utara. Dia sempat pingsan sejenak, lalu terbangun dan mendapati kokpitnya sudah menjadi massa api. Dia bisa merasakan tangannya yang memegang tuas kontrol terbakar habis, dan dia melihat kulitnya sendiri berubah hitam kemudian mengelupas. Dia akhirnya memutuskan untuk mati daripada terus terbakar, lalu membuka kanopi pesawat. Angin masuk dan membuat api semakin besar hingga menghisapnya keluar ke udara dingin.
Rasa sakit yang luar biasa baru muncul saat dia mendarat di air asin yang membekukan luka bakarnya. Wajah dan tangannya hancur hingga ia membutuhkan operasi plastik eksperimental selama bertahun-tahun. Kedua, ada kematian akibat jatuh tanpa parasut dan pesawat hancur. Terkadang pesawat meledak berkeping-keping di udara sebelum kru sempat keluar, atau mungkin parasutnya gagal mengembang. Dalam kondisi ini, kamu akan merasakan violent G-force. Saat pesawat berputar tak terkendali, flat spin, gaya sentrifugal akan memaku tubuhmu ke dinding pesawat. Darah akan terkumpul di kaki atau kepala dan tulang lehermu bisa patah hanya karena guncangan hebat ini. Jika kamu terlempar keluar tanpa pelindung, ada yang namanya wind blast. Di kecepatan tinggi, angin akan memukul tubuhmu seperti benda padat. Angin ini merobek pakaian, mematahkan lengan yang tidak dirapatkan ke tubuh, dan merusak gendang telingamu seketika. Lalu ada terminal velocity impact. Saat menghantam tanah, tubuh manusia berhenti dari kecepatan 200 km per jam ke 0 hanya dalam jarak beberapa sentimeter. Organ dalammu akan terus bergerak ke bawah karena inersia, merobek arteri aorta dan menghancurkan seluruh kerangka tubuh. Kabar baiknya, kematian terjadi seketika. Otakmu mati sebelum sinyal rasa sakit dari tumbukan sampai ke sana. Ada satu kisah anomali dari Nicholas Alcamaid, seorang penembak ekor pesawat Lancaster. Saat pesawatnya terbakar hebat dan parasutnya sudah hangus, dia hanya punya dua pilihan, mati terbakar di menara penembak atau melompat tanpa parasut. Dia memilih lompat dari ketinggian 18.000 kaki atau sekitar 5,5 km. Selama jatuh, dia mengaku merasakan ketenangan yang aneh hingga akhirnya pingsan di udara. Ajaibnya, dia jatuh menembus pepohonan pinus dan mendarat di tumpukan salju tebal yang melandai. Dia selamat hanya dengan kaki terkilir, namun ribuan pilot lainnya tidak seberuntung itu. Mereka berakhir menjadi kawah kecil di ladang-ladang Eropa. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai kematian di front timur dan kam tahanan. Ini adalah jenis kematian yang paling merendahkan martabat manusia, karena tubuhmu akan mengkhianatimu secara perlahan-lahan dalam apa yang saya sebut sebagai erosi biologis. Pertama, kita lihat realitas deep freeze atau hipotermia ekstrim di Stalingrad dan wilayah Rusia lainnya. Musim dingin Rusia tahun 1941 hingga 1943 itu membunuh lebih banyak orang daripada peluru, di mana suhu bisa merosot sampai minus 40 derajat Celcius. Prosesnya dimulai dari fase nyeri, di mana kristal es terbentuk di dalam sel darah di ujung jari tangan, kaki, dan hidungmu. Rasanya sangat menyiksa, seperti ditusuk ribuan jarum kaca dari dalam, sementara kulitmu berubah menjadi putih pucat seperti lilin sebelum akhirnya menghitam karena jaringan yang mati. Setelah itu, tubuhmu masuk ke fase letargi. Di sini, tubuh mulai menarik semua darah hangat ke organ vital seperti jantung dan paru-paru untuk bertahan hidup. Akibatnya, otot-ototmu menjadi kaku, tubuh terasa sangat berat, dan bahkan kelopak matamu bisa membeku sampai kamu sulit untuk sekadar berkedip. Di tahap akhir, hipotalamus di otak yang berfungsi mengatur suhu tubuh mulai rusak, dan disinilah muncul fenomena aneh bernama paradoxical undressing. Korban akan merasakan gelombang panas yang membakar secara tiba-tiba, sehingga banyak prajurit ditemukan tewas telanjang di tengah salju karena mereka merasa kepanasan di detik-detik terakhir hidupnya. Bagi mereka yang sempat bertahan pun, bagian tubuh yang beku tadi akan membusuk saat mencair, berubah menjadi bubur hitam berbau amis yang akan memicu infeksi darah mematikan jika tidak segera diamputasi. Sebagai gambaran betapa mengerikannya kondisi ini, ada kisah dari Guy Sager, seorang prajurit divisi Großdeutschland. Dalam memoarnya, Sager menceritakan rekannya yang tertidur saat berjaga, dan ketika dibangunkan, orang itu sudah kaku seperti patung batu, dengan mata terbuka namun korneanya sudah membeku menjadi es keruh. Sager juga mendeskripsikan sensasi telinganya sendiri yang membeku. Saat disentuh, rasanya bukan seperti bagian tubuh, tapi seperti menyentuh potongan kayu mati yang ditempel di kepala. Rasa sakitnya hilang, tapi digantikan oleh ketakutan luar biasa karena bagian tubuh itu sudah mati meskipun orangnya masih bernapas. Selain suhu dingin, ada juga kematian akibat kelaparan dan disentri yang umum terjadi di kamp tawanan perang Jepang, kamp Nazi, atau selama pengepungan Leningrad.
Di sini, tubuhmu akan melakukan autofage atau memakan dirinya sendiri. Setelah cadangan lemak habis, tubuh mulai memecah otot jantung dan otot gerak untuk mendapatkan glukosa, membuatmu menjadi sangat lemah hingga mengangkat kepala pun terasa mustahil. Kondisi ini diperparah dengan atrofi usus akibat makanan busuk atau air kotor yang memicu disentri parah. Kamu akan buang air besar berupa cairan dan darah terus-menerus tanpa bisa ditahan, yang berujung pada dehidrasi ekstrim hingga matamu cekung ke dalam dan kulitmu menjadi kering setipis kertas. Uniknya, meski badan tinggal tulang, perut dan kakimu justru bisa membengkak berisi cairan karena kekurangan protein dalam darah. Tahap paling akhir sebelum maut menjemput adalah kondisi apatis total yang sering disebut sebagai the Musselman state. Di fase ini, emosimu sudah mati. Kamu berhenti bergerak, berhenti bicara, dan tidak akan bereaksi lagi meskipun dipukul. Kamu hanya akan menatap kosong dengan pandangan thousand yard stare karena otak sudah mematikan semua fungsi yang tidak penting. Kematian di sini terjadi dalam diam, seringkali saat sedang tidur, karena jantungmu menyerah begitu saja. Salah satu orang yang menyaksikan ini adalah Louis Zamperini, tawanan perang Amerika di Jepang. Dia menceritakan bahwa rasa lapar di sana bukan cuma keinginan untuk makan, tapi rasa sakit fisik yang nyata yang terus menggerogoti perut. Dia melihat teman-temannya tewas karena kondisi jantung yang membengkak. Kematian di sini sama sekali tidak dramatis. Orang-orang cuma jatuh dan tidak pernah bangun lagi. Kedua jenis kematian ini menunjukkan kepada kita spektrum perang yang sebenarnya. Di satu sisi, ada ledakan kekerasan yang instan, tapi di sisi lain ada penderitaan sunyi yang sangat panjang. Dalam Perang Dunia II, kematian memang seringkali bersifat industrial dan massal. Namun yang paling mengerikan dari semua skenario tadi adalah kesendirian di tengah keramaian pertempuran. Entah itu di kokpit pesawat yang terbakar atau di dalam lubang parit yang beku, momen akhirnya tetap terasa sangat personal dan fisik. Nah, setelah menonton video jenis-jenis kematian di Perang Dunia II tadi, kira-kira kalau kalian ikut bertempur, berapa lama kalian bisa bertahan? Tulis di kolom komentar ya. Kali ini kita masuk ke tutorial bagaimana cara bertahan di Perang Dunia II. Apalagi katanya Perang Dunia III juga sudah dekat, jadi mari kita bersiap-siap. Oke, kita mulai dari medan paling brutal, yaitu darat. Banyak dari kalian mungkin berpikir ancaman terbesar di sini adalah senapan mesin musuh. Salah besar. Pembunuh nomor satu di medan tempur adalah artileri. Statistik mencatat 60-70% korban jatuh akibat pecahan besi panas atau shrapnel yang disebar oleh ledakan artileri. Maka, aturan pertama adalah telinga kalian adalah radar. Saat mendengar desingan tajam di udara, refleks tubuh harus instan. Jatuhkan badan rata dengan tanah, cari cekungan, parit, atau lubang bekas ledakan. Tanah adalah sahabat terbaik kalian. Tanah menyerap sebaran pecahan logam itu dan menyelamatkan organ vital kalian. Biarkan seragam kotor. Nyawa lebih mahal dari sabun cuci. Musuh kedua jauh lebih senyap. Dia bersembunyi di dalam sepatu bot kalian. Namanya trench foot atau kaki parit. Parit pertahanan itu becek, dingin, dan penuh genangan air. Kaki yang terendam berhari-hari akan kehilangan sirkulasi darah. Jaringan kulit mati, membusuk, lalu gangren menyerang. Tanpa perawatan, kaki itu harus diamputasi. Solusinya adalah kedisiplinan dan kerjasama. Terapkan body system. Kalian dan rekan satu regu wajib menjaga. Pijat kaki teman kalian secara rutin untuk mengembalikan aliran darah. Selalu simpan sepasang kaos kaki cadangan di tempat paling hangat, ketiak kalian atau di balik helm. Kaos kaki kering adalah asuransi agar kalian tetap bisa berjalan besok pagi. Sekarang bayangkan medannya berubah. Kita masuk ke reruntuhan kota seperti Stalingrad atau Berlin. Di sini, aturan main berubah total. Jalan raya yang lebar dan terbuka adalah zona kematian. Sniper dan kru senapan mesin mengawasi setiap inci aspal. Menginjak jalan raya sama dengan menyerahkan nyawa. Taktik terbaik adalah menjadi tikus dinding. Kita sebut ini mouse hauling.
kalian bergerak menembus gedung, ledakan atau lubangi tembok pemisah antar ruangan. Bergeraklah dari ruang tamu satu apartemen ke dapur apartemen sebelahnya. Tetaplah di dalam perlindungan beton. Biarkan dinding menjadi perisai. Selama kalian tidak terlihat dari jalan utama, peluang bertahan hidup meningkat drastis. Di darat, kalian bertahan dengan menjadi rendah, menjadi kering, dan menjadi tidak terlihat. Sebelum kita pindah ke medan lain, berhenti sebentar. Cek isi tas punggung kalian. Banyak prajurit baru terobsesi pada amunisi. Veteran tahu kebenarannya. Logistik pribadi adalah nyawa. Ada 3 benda suci yang wajib masuk loadout kalian. Pertama, entrenching tool atau sekop lipat. Ini alat serbaguna paling brilian. Kalian menggali lubang perlindungan dengannya. Kalian bisa memotong kayu bakar dengannya. Di kondisi darurat, pakai sebagai wajan penggorengan. Dan dalam pertempuran jarak dekat, sisi tajam sekop ini membelah tulang selangka musuh lebih cepat dari bayonet. Kedua, mestin atau cangkir logam. Di medan perang, air bersih adalah mitos. Kalian akan menemukan air di kubangan lumpur atau parit. Minum langsung berarti mati konyol kena disentri. Rebus air itu di cangkir logam sampai mendidih. Bunuh bakterinya sebelum bakteri itu membunuh kalian. Tapi tantangan terbesar datang saat ransum habis. Logistik sering macet, perut mulai melilit. Tubuh kalian akan mulai memakan otot sendiri untuk energi. Saat itu terjadi, gunakan trik psikologis untuk membohongi otak. Trik pertama, the stone trick. Cari kerikil kecil yang bersih, masukkan ke mulut dan isap seperti permen. Ini memicu kelenjar air liur bekerja terus-menerus. Cairan di mulut mengirim sinyal palsu ke otak seolah-olah kalian sedang makan. Rasa perih di lambung mereda sementara. Trik kedua, kencangkan ikat pinggang. Tarik 1 atau 2 lubang lebih ketat dari biasanya. Tekanan fisik di perut menekan keram lambung. Ini cara paling primitif tapi efektif menjaga fokus kalian tetap tajam di tengah kelaparan. Sekarang kita tinggalkan tanah berlumpur. Kita naik ke ketinggian 20.000 kaki. Selamat datang di neraka beku. Bagi kru pesawat pengebom atau fighter, musuh utama bukanlah pesawat lawan, melainkan lingkungan itu sendiri. Di ketinggian ini, suhu anjlok hingga minus 50 derajat Celcius. Aturan emas di sini adalah jangan pernah melepas sarung tangan. Kulit telanjang yang menyentuh logam pesawat akan langsung lengket dan membeku. Saat ditarik, kulit itu akan terkelupas. Frostbite terjadi dalam hitungan detik. Pastikan seluruh tubuh tertutup pakaian berlapis dengan pemanas elektrik. Jika pemanas mati, gerakan anggota tubuh terus-menerus agar darah tetap mengalir. Lalu, bagaimana jika pesawat tertembak dan kalian harus keluar? Melompat keluar atau bail out tidak semudah di film. Saat pesawat menukik jatuh tak terkendali, gaya sentrifugal atau G-force akan menekan tubuh kalian ke kursi. Kalian tidak akan kuat berdiri melawan gaya gravitasi itu. Taktiknya, lepaskan kanopi, putar pesawat hingga terbalik, lepaskan sabuk pengaman dan biarkan gravitasi bumi menarik kalian jatuh keluar dari kokpit. Pastikan tubuh kalian bersih dari ekor pesawat sebelum mengembangkan parasut. Satu lagi ancaman senyap, yaitu hipoksia, kekurangan oksigen di ketinggian. Gejalanya menipu, kalian tidak merasa sesak, justru merasa bahagia atau euforia. Kalian merasa hebat, lalu mengantuk, pingsan, dan mati. Cek masker oksigen secara berkala. Oksigen adalah satu-satunya alasan kalian tetap sadar di atas sana. Jika kalian pikir mendarat di air lebih aman daripada jatuh ke tanah, pikir ulang. Laut lepas adalah kuburan terluas di planet ini. Skenario terburuk dimulai saat kapal kalian ditorpedo. Ledakan terjadi, kapal miring dan kalian harus melompat. Masalahnya, kapal perang membawa ribuan ton bahan bakar. Minyak itu tumpah ke permukaan laut.
Dan seringkali minyak itu terbakar. Laut di sekitar kapal berubah menjadi lautan api. Di sini, satu keputusan arah mata angin menentukan nasib. Selalu lompat ke arah datangnya angin atau upwind. Api dan asap akan tertiup menjauhi kalian. Jika kalian lompat mengikuti arah angin, kalian akan terseret masuk ke tengah kobaran api. Jika kalian terkepung api di permukaan, ada satu teknik berenang khusus yang diajarkan pelaut veteran. Berenanglah di bawah permukaan air. Saat paru-paru butuh udara, naiklah ke atas. Tapi jangan langsung muncul. Gunakan tangan kalian untuk memecah lapisan minyak dan api di atas kepala. Dengan gerakan memutar yang kuat. Buat lubang kecil di antara api, ambil napas cepat lalu menyelam kembali. Lakukan ini terus sampai kalian keluar dari zona neraka itu. Setelah lolos dari api, musuh berikutnya jauh lebih lambat tapi pasti adalah dehidrasi. Kalian terapung di tengah triliunan liter air, tapi tidak ada satu tetes pun yang boleh masuk tenggorokan kalian. Ini adalah siksaan mental terberat. Aturan mutlaknya adalah jangan pernah minum air laut. Garam dalam air laut menarik cairan dari sel tubuh kalian. Ginjal akan gagal bekerja. Halusinasi akan menyerang dalam hitungan jam. Kalian akan mulai melihat pulau yang tidak ada, atau makanan yang melayang. Sekali kalian minum air laut, itu adalah awal dari kematian akibat kegilaan. Jika hujan tidak turun, sumber cairan kalian hanyalah dari makhluk hidup lain. Tangkap ikan mentah, peras dagingnya untuk mendapatkan cairan getah limfe. Atau jika kalian beruntung menangkap penyu, darah penyu bisa diminum. Rasanya amis dan menjijikkan, tapi itu cairan kehidupan. Terakhir, kita bicara soal predator. Kasus USS Indianapolis mengajarkan kita horor yang sebenarnya. Suara ledakan dan bau darah di air memancing hiu datang dari jarak mil-mil jauhnya. Hiu adalah predator oportunis. Mereka mengincar target yang sendirian. Maka strategi bertahan hidup terbaik adalah bancing. Berkumpullah dalam kelompok besar. Kaitkan lengan kalian satu sama lain. Buat diri kalian terlihat sebagai satu organisme raksasa yang menakutkan di mata hiu. Jangan memukul air atau panik, karena getarannya menarik mereka mendekat. Jika hiu menyerang, lupakan mitos memukul hidung. Pukul bagian insang atau colok matanya. Itu titik terlemah mereka. Di laut, kalian bukan lagi puncak rantai makanan. Kalian adalah tamu tak terundang yang sedang berusaha tidak dimakan. Kalian sudah selamat dari peluru, bom, dan laut ganas. Tapi musuh berikutnya ada di dalam tubuh sendiri. Saat pecahan mortir merobek kulit, kalian tidak bisa menunggu ambulans. Di garis depan, kalian adalah dokter bedah bagi diri sendiri. Mari kita bicara teknis. Apa yang harus dilakukan saat kalian atau teman kalian tertembak? Langkah pertama adalah hentikan pendarahan. Darah yang keluar deras dari arteri bisa membunuh dalam 2 menit. Gunakan sabuk, kain robekan baju, atau tali senapan. Ikat kuat di bagian atas luka, di antara jantung dan lubang luka. Ini namanya tourniquet. Tapi mengikat saja tidak cukup. Masukkan tongkat kayu, bayonet, atau sendok di sela-sela ikatan itu. Putar tongkat itu berkali-kali sampai ikatan mengencang maksimal dan aliran darah berhenti total. Rasanya akan sangat menyakitkan, mungkin lebih sakit dari luka tembaknya sendiri. Tapi rasa sakit itu tanda bahwa nyawa kalian sedang diselamatkan. Kunci tongkat itu agar tidak berputar balik. Langkah kedua adalah mencegah infeksi. Di awal perang, penisilin atau antibiotik cair adalah barang langka. Sahabat kalian adalah bubuk sulfonamid. Setiap prajurit membawa kantong P3K berisi bubuk putih ini. Robek bajunya, ekspos lukanya, dan tuangkan bubuk sulfa langsung ke dalam daging yang terbuka. Jangan ragu, bubuk ini akan membakar bakteri sebelum infeksi menyebar. Lalu balut dengan perban tekan. Jika kalian kehabisan obat di tengah hutan dan luka mulai membusuk, alam menyediakan dokter kecil yang menjijikkan tapi efektif, belatung.
Biarkan lalat bertelur di luka yang membusuk. Terdengar gila, tapi larva lalat hanya memakan jaringan daging mati atau necrotic tissue dan meninggalkan daging sehat tetap utuh. Mereka membersihkan luka lebih bersih daripada pisau bedah. Untuk rasa sakit, tentara dibekali morfin siret. Ini adalah suntikan morfin dosis tunggal berbentuk seperti pasta gigi kecil dengan jarum. Tusukkan ke paha atau lengan, tekan sampai habis. Satu aturan vitalnya adalah setelah menyuntik, ambil jarum itu dan sematkan di kerah baju korban. Ini sinyal bagi tim medis di garis belakang bahwa orang ini sudah dapat dosis. Tanpa tanda ini, dokter mungkin menyuntik lagi dan korban akan mati karena overdosis. Terakhir, kita bicara kondisi tubuh saat logistik terputus total. Kita bicara soal pengepungan Leningrad. Selama 900 hari, kota ini terisolasi, tidak ada makanan masuk. Di sini definisi makanan berubah total. Penduduk mengikis lem wallpaper dari dinding, merebusnya menjadi sup kanji. Mereka merebus sepatu kulit dan ikat pinggang untuk mendapatkan sedikit gelatin. Roti dibuat dari campuran sedikit tepung dan 50% serbuk gergaji kayu untuk memadatkan isi perut. Kelaparan mengubah manusia. Saat lemak tubuh habis, tubuh memakan otot. Saat otot habis, otak mulai kehilangan kewarasan. Di titik terdalam, kanibalisme menjadi realitas. Mayat di jalanan harus dijaga oleh polisi agar tidak dicuri dan dimakan. Pasar gelap menjual daging yang asal-usulnya tidak berani ditanyakan oleh siapapun. Di perang ini, menjaga tubuh tetap utuh adalah satu hal. Menjaga kemanusiaan tetap ada, itu tantangan yang jauh lebih berat. Perang memiliki aturan tertulis, tapi di lapangan, aturan itu seringkali dilupakan. Jika kalian terkepung dan harus menyerah, status kalian berubah dari kombatan menjadi POW, Prisoner of War. Saat interogasi, kunci mulut rapat-rapat. Musuh akan mencoba segala cara, mulai dari rokok gratis, basa-basi ramah, sampai siksaan fisik untuk mendapatkan informasi pergerakan pasukan. Ingat hak kalian sesuai Konvensi Jenewa. Kalian hanya wajib menyebutkan 3 hal, nama, pangkat, dan nomor serial. Ucapkan itu berulang-ulang seperti robot. Informasi lebih dari itu adalah pengkhianatan. Kehidupan di kamp tawanan adalah perang melawan kebosanan dan keputusasaan. Di Eropa, di kamp Stalag milik Jerman, para tawanan membentuk organisasi rahasia yaitu Escape Committee. Melarikan diri bukan hanya soal kabur, ini adalah tugas militer untuk mengacaukan garis belakang musuh. Bagaimana cara kabur dari penjara dengan penjagaan menara senapan mesin? Kalian bisa memalsukan identitas. Kalian butuh dokumen perjalanan. Tinta dibuat dari bubuk kopi atau teh pekat. Stempel resmi Nazi dipalsukan dengan mengukir sol sepatu karet atau sabun batangan. Presisi adalah segalanya. Satu garis salah pada stempel elang Jerman, kalian tertangkap. Kalian butuh baju sipil, seragam tentara dimodifikasi. Kain wol dicelup ke dalam semir sepatu cair atau rebusan buah bit untuk mengubah warna kaki menjadi hitam atau biru gelap sipil. Kancing logam diganti dengan kayu atau tulang. Tapi ada opsi lain yang lebih gelap, yaitu desersi, lari dari pasukan sendiri. Ini adalah pertaruhan tertinggi. Di mata militer, desersi adalah dosa yang tak terampuni. Jika kalian prajurit Jerman yang mencoba kabur di akhir perang, kalian akan berhadapan dengan Feldgendarmerie. Julukan mereka adalah anjing rantai, karena plat logam yang tergantung di leher mereka. Mereka tidak memberi ampun. Mereka menggantung desertir di tiang lampu jalan atau pohon dengan papan bertuliskan, "Aku mengkhianati negaraku," sebagai peringatan bagi yang lain. Di sisi Soviet, ada yang namanya Order Number 227, yang intinya tidak ada langkah mundur. Di belakang garis depan, ada pasukan khusus bernama Blocking Detachments. Tugas mereka sederhana, menembak siapapun prajurit Soviet yang mundur tanpa perintah. Pilihannya brutal, maju menghadapi senapan mesin Jerman atau mundur menghadapi senapan mesin teman sendiri. Nah, kalau yang ini, jujur saya gak tahu cara lain selain nekat.
Kita sudah membahas cara bertahan di parit, di udara, di laut, cara menjahit luka, hingga cara memakan serbuk gergaji. Tapi ada satu variabel terakhir yang tidak bisa diajarkan oleh manual manapun, yaitu keberuntungan. Kalian bisa melakukan semua prosedur dengan sempurna. Kalian bisa menggali lubang dengan benar. Kalian bisa memakai kamuflase terbaik. Tapi jika artileri jatuh tepat 1 meter di samping kalian, cerita berakhir. Sejarah yang kita baca hari ini adalah survivorship bias. Kita belajar dari mereka yang selamat. Kita mendengarkan taktik mereka yang pulang. Tapi kita sering lupa jutaan orang lainnya melakukan hal yang sama persis. Namun mereka tidak pulang karena faktor nasib buruk semata. Perang mengajarkan kita bahwa nyawa manusia itu rapuh sekaligus sangat tangguh. Kemampuan beradaptasi adalah senjata terkuat manusia. Kakek buyut kita membuktikan itu. Mereka merangkak melalui neraka supaya kita bisa berdiri di sini hari ini. Tugas kita sekarang sederhana, yaitu hormati pengorbanan mereka dan pastikan kita tidak perlu mempraktikkan tutorial ini di masa depan. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ikut Perang Dunia II, bagaimana cara kalian bertahan hidup? Tulis di kolom komentar ya. Saya Kopral Gondrong. Sampai jumpa di medan tempur berikutnya.